Perkenalkan, saya Lintang, tim Medina. Kami wartawan Waktu hendak mewawancarai Bapak selaku staf pelayanan di Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Bangunan Museum Benteng Frederick Yogyakarta dibangun sejak kapan, Pak? Oke, jadi Benteng Frederick ini dulu dibangun pada tahun 1760. Dulu dibangun atas Belanda langsung. Tujuannya dulu adalah untuk mengawasi, sebenarnya untuk menjaga keraton mereka ngomongnya, tapi sebenarnya adalah mengawasi keraton, siapa aja yang masuk keraton, apakah ada calon atau enggak dan lainnya. Itu dulu pada tahun 1760 dan dari dulu bangunannya kurang lebih mirip seperti ini, kurang lebih seperti beberapa kita renovasi seperti jendelanya, tapi kita bikin semirip mungkin. Dan dulu benteng ini dibuat menggunakan bahan kayu, jadi tidak langsung potongan seperti ini dari kayu. Kemudian terjadi gempa pada abad ke-18-19an. Kemudian kita melakukan renovasi lagi oleh pihak Belanda lagi, tentu saja dipimpin oleh pihak Belanda, dibangun ulang, direnovasi dengan menggunakan bahan yang lebih kuat, yaitu bebatuan seperti itu. Dulunya bangunan ini difungsikan sebagai apa, Pak? Dulu sebenarnya bangunan Benteng Frederick itu bangunan tidaknya dulu sempat dikuasai oleh Belanda semua. Kemudian setelah itu juga sempat ada Jepang yang tinggal di sini juga, yang sempat menduduki benteng. Dan bahkan setelah era kemerdekaan, para pasukan Indonesia pun juga sempat untuk menduduki benteng Frederick. Jadi tergantung tahunnya, jadi macam-macam gitu. Setelah merdeka, bangunan ini difungsikan sebagai apa, Pak? Oke, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 itu ada beberapa kejadian. Kita sempat mengalami agresi militer kedua, terutama yang dimana itu hampir seluruh kota Yogyakarta itu dikuasai oleh Belanda, termasuk Benteng Frederick. Nah, itu kita bisa mengambil alih benteng ini itu dengan salah satu peristiwa bernama serangan umum 1 Maret, yang akhirnya kita bisa menarik mundur pasukan Belanda secara utuh semuanya, yang akhirnya kita bisa meninggali Benteng Frederick ini. Dan dulu benteng ini ditinggali oleh TNI kita, tentara negara Indonesia pada zaman dahulu. Berfungsi sebagai museum seperti sekarang ini mulai sejak kapan? Oke, jadi Benteng Frederick ini diresmikan menjadi museum itu pada tahun 1992, sekaligus diresmikan juga sebagai cagar budaya pada masa itu diresmikan, dan untuk menjadi sarana edukasi agar kita nih, teman-teman nih yang masih muda ini, yang tahu kalau siapa aja nih pahlawan Indonesia, terutama dari Jakarta. Oke, jadi Museum Benteng ini memiliki ciri khas dengan diorama. Kita tuh main kayak apa ya? Kita menyebutnya itu adalah minirama. Jadi kayak boneka-boneka kecil yang menggambarkan peristiwa ini itu seperti apa sih gitu. Misalkan kayak peristiwa serangan umum 1 Maret itu kayak siapa saja yang ikut berperang, nanti ada gambarannya, ada gambaran patung jenderal Sudirman yang ada di minirama tersebut seperti itu. Jadi tapi kita macam-macam, kita juga ada benda koleksi seperti nanti ada mesin ketik yang dulu digunakan Surya Pranoto, itu juga ada. Kemudian ada naskah pidato yang dulu sempat diserukan di Budi Utomo. Jadi selain kita menggunakan sistem yang seperti boneka-boneka yang mereka adegan itu, kita juga memiliki benda-benda sejarah yang bisa dipamerkan. Museum ini berisi apa saja, Pak? Tadi sudah ditanyakan sama ya, yang berisikan tentang tadi. Yang paling menarik dari museum ini apa saja? Oke. Sebenarnya banyak sih, karena kita kan kebetulan pengunjungnya kan dari segala usia. Ada yang anak-anak, ada ini, kemudian ada yang remaja, seperti kata, ada yang bapak-bapak ibu juga yang sudah umurnya 40 3 bulan tuh ada. Dan setiap orang tuh punya ketertarikannya masing-masing. Ada yang senang foto di sini karena kebetulan beberapa tempat di sini tuh oke untuk ambil foto. Ada bahkan kita punya view yang mengarah ke titik 0 Yogyakarta, itu bisa naik ke atas benteng. Itu juga banyak beragam anak-anak muda lah terutama. Kemudian ada sejarahnya juga yang kebetulan ternyata banyak teman-teman kita yang
masih belum terlalu ngerti mungkin atau mungkin lupa dengan sejarah yang terjadi di Indonesia, terutama itu Yogyakarta. Mereka masuk jadi tahu kalau oh ternyata di Jogja banyak banyak sejarah yang menghubungkan kemerdekaan Indonesia ya, perjuangan Indonesia seperti itu. Jadi macam-macam kita ada ruangannya juga. Kalau kalian belum tahu ada ruangannya, nanti kalian bisa ke sana, nanti bisa main-main di sana. Jadi selain orang-orang dewasa dan kita juga bisa, ya anak tuh juga bisa senang di sini, bisa main. Bahkan kita juga punya kantin juga. Jadi banyak hal menarik yang bisa dicari lah, dieksplor di sini. Ada berapa petugas yang menerangkan tamu di sini? Oke, jadi teman-teman sekarang ini ada di ruang pelayanan. Kita menyebutnya ruang pelayanan, di mana di sini total ada 9 edukator. Kita menyebut kita itu adalah edukator, tour guide. 9 edukator yang resmi di bawah benteng. Tetapi kita juga ada teman-teman magang dari berbagai kampusnya, itu yang membantu anak-anak edukator juga, yang membantu dalam pemanduan, rombongan terutama itu mereka ada di teras diorama. Nanti kalau ada ini masuk ke diorama, nanti akan lihat kakak-kakak yang stay di sana. Itu salah satu pemandu juga yang membantu kita. Kemudian ada beberapa pemandu juga yang kebetulan ada di kantor dari Benteng juga yang bisa membantu kita juga. Jadi kita ada beberapa yang di sini 9, yang di kantor itu ada sekitar 4 kalau nggak salah, ada 13-an. Terus ditambah anak magang yang sering gonta-ganti jumlahnya. Kalau sekarang kita ada total itu ada 10 anak magang, jadi hampir 20-an sekian. Gitu. Bapak sendiri bertugas sejak kapan dan bertugas sebagai apa? Oke, jadi saya ini sebagai edukator, edukator dari Benteng Freedom ini, dan saya sudah bekerja, sebenarnya saya baru, saya dari tahun 2025 November, jadi sekitar 5 bulan, 4 bulan lah, 4 bulan saya di sini. Apakah Bapak belajar khusus untuk menjadi petugas di sini? Kalau ada sekolahnya di mana, Pak? Oke, jadi background pendidikan, terutama background pendidikan dari para edukator itu macam-macam. Jadi tidak dikhususkan. Jadi ada yang dari sejarah, ada teman-teman saya yang kebetulan dari lulusan sejarah. Kalau saya pribadi lulusan dari pariwisata, dan macam-macam. Jadi ada anak magang yang kebetulan dia dari sastra Inggris, ada yang kemarin sudah lulus kebetulan dari sastra Jerman. Jadi kalau khusus sepertinya tidak mengkerucut di satu bidang, tapi selama bidang itu masih mencakupi apa yang dilakukan di Benteng Predator, masih bisa masih bisa didiskusikan untuk ikut dalam Benteng Predator ini. Apa pesan untuk teman-teman MI Marin Gunung Kren berkaitan dengan nasionalisme? Kalau kita membicarakan nasionalisme, pasti terutama anak-anak muda, kalian-kalian ini yang masih kecil ini, nggak lupa kalau perjuangan Indonesia itu seperti apa, seberapa berat kita mendapatkan situasi yang seperti ini sekarang. Karena kalau kita melihat ke belakang, banyak pahlawan-pahlawan kita yang hidupnya tuh gak nyaman, dikit-dikit perang, dikit-dikit pindah rumah karena rumah mereka diserang dan lainnya. Sebagai contoh kayak Jenderal Sudirman yang harus melakukan perjalanan jauh banget karena Jakarta dikuasai oleh Belanda. Kemudian ada di Ponorogo juga yang melakukan perang selama 5 tahun. Jadi pastinya tentu selalu ingat bagaimana jasa dari pahlawan itu, bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan era seperti yang kita nikmati sekarang. Demikian wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.